Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Sadaqallah. Amma ba'd, fa inni usikum binafsi bitaqwallahi azza wa jal. Al-qail fi kitabihil aziz, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang selalu insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Di hari yang mulia ini, Al-Fakir Khatib menyerukan kepada diri pribadi serta kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, karena dengan takwa inilah, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sehingga dengan ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja tanggal 25 November di negeri kita ini diperingati sebagai Hari Guru, diperingati sebagai hari kepahlawanan tanpa jasa. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang, menghargai, mengapresiasi jasa para guru-guru yang ada di tanah air Indonesia ini. Tahun ini tema Guru Nasional 2021 adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Maka melihat wacana ataupun tajuk yang disebutkan tadi, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang yang mengemban amanah secara umum untuk memulihkan keadaan pendidikan tanah air ini setelah pandemi yang berkelanjutan hingga hari ini, sehingga kita sebagai orang-orang yang berada di tanah air Indonesia
sama-sama memiliki kewajiban untuk memperbaiki semua elemen pendidikan, baik itu adalah dia seorang guru, seorang orang tua, ataupun murid, yang mana semuanya ini saling berkaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan guru, Islam memberikan sebuah posisi penghormatan yang begitu tinggi, penghormatan yang begitu mulia kepada para guru. Guru merupakan orang yang mempunyai ilmu yang patut dicontoh oleh murid-muridnya. Maka seorang guru haruslah senantiasa menjaga perilaku, menjaga etika, agar dapat menjadi contoh suri tauladan yang baik bagi murid-muridnya. Guru adalah seorang yang berilmu, sedang orang yang beriman dan berilmu akan Allah tinggikan derajatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi guru yang menjadi tauladan merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah kewajiban, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengenai keteladanan seorang guru, diriwayatkan, dikisahkan di dalam kitab Mi'atu Qissah wa Qissah min Hayatil Imam Syafi'i, karya Syekh Siddiq Al-Minshawi. Diceritakan ketika Al-Imam Syafi'i berkunjung ke tempat kediaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika itu beliau masuk ke rumahnya didampingi pembantu Harun Ar-Rasyid untuk menemui guru daripada anak-anak Harun Ar-Rasyid, yaitu Abu Abdus Samad. Ketika beliau menemui guru daripada anak-anak Harun Ar-Rasyid, sang pembantu Harun Ar-Rasyid mengatakan, wahai Imam Syafi'i, ini adalah anak-anak Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan ini adalah Abu Abdus Samad, guru dari mereka. Barangkali engkau berkenan untuk memberikan sedikit nasihat kepada mereka, yaitu anak-anak daripada Harun Ar-Rasyid dan juga gurunya. Maka Imam Syafi'i pun dengan senang hati memberikan nasihat yang berharga kepada Abu Abdus Samad. Beliau mengatakan, wahai Syekh, hal pertama yang perlu diperhatikan ketika kau mendidik seorang murid adalah perbaiki dirimu terlebih dahulu. Sungguh pandangan murid-muridmu adalah melihat kepadamu. Pandangan mereka tertuju kepadamu, mengikuti dan memandang baik buruknya sesuatu, maka ajarlah mereka dengan Al-Quran, dengan akhlak Al-Quran.
Ketika kau mengajarkan Al-Quran kepada mereka, kata Imam Syafi'i, jangan juga kau paksa mereka sehingga mereka menjadi bosan. Tapi jangan juga kamu lalai sehingga mereka meninggalkan pelajarannya. Kemudian ajarilah mereka setelah Al-Quran, hadis dan syair, sehingga mereka menjadi baik dan mulia. Dan jangan kau bawa mereka dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain, kecuali mereka betul-betul telah menguasai pelajaran tersebut. Sebab banyak pembicaraan yang masuk itu dapat menjadikan orang sesat pemahaman. Itulah nasihat Imam Syafi'i kepada Abu Abdus Samad dalam tata cara mengajar putra-putra dari Harun Ar-Rasyid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak poin-poin penting yang bisa kita ambil dari nasihat tersebut. Di antaranya, hendaklah seorang guru menjadi tauladan bagi seorang murid. Teladan dalam artian turut dalam mencontohkan perbuatan-perbuatan baik dan bukan hanya menyuruh murid untuk melakukannya. Contoh mungkin di sekolah ada peraturan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Maka selayaknya guru-gurunya yang tampil di depan menyontohkan kepada murid-muridnya, bukan malah menghilang, hanya menyuruh sang murid untuk salat, tapi sang guru tidak menyontohkan. Dengan begitu, sang murid bisa antusias dalam melaksanakan kegiatan salat duha berjamaah. Ataupun misal lain, ketika kita memerintahkan, seorang guru memerintahkan kepada anak muridnya untuk menanam minat baca, maka dari sang guru inilah yang pertama kali harus memulai membaca dan membaca sehingga bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya. Ataupun dalam hal lain, dalam hal etika adab, seperti menjaga kerapihan, menjaga kebersihan, dan hal-hal lainnya. Kemudian poin selanjutnya, Imam Syafi'i berwasiat untuk diajarkan kepada murid-murid tentang Al-Quran dan hadis, serta ilmu-ilmu kebahasaan, ilmu-ilmu yang mengajarkan materi kepada anak, sehingga bukan hanya sekedar diajar, akan tetapi dengan teori-teori yang bermutu, yang membuat anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang mau belajar dengan riang gembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik suri tauladan seorang guru. Rasulullah menjunjung tinggi, meletakkan posisi para guru sebagai orang-orang yang terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah, kata Rasulullah, adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah
di antara kalian, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubang sarangnya, dan juga ikan paus yang ada di dalam lautan, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan, yaitu orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang bagi muslim yang memuliakan gurunya berupa surga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu ataupun guru, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di surga. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk selalu bersemangat menimba ilmu dan meminta mereka untuk selalu menghormati guru. Dengan begitu, mereka akan selalu menjaga dan mengembangkan ilmu dengan baik, sekaligus tak akan pernah melupakan sosok jasa guru untuk masa depan mereka. Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku, kata Sayyidina Ali, adalah budak, adalah hamba bagi orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Sesukses apapun diri kita, kita berhutang budi kepada guru-guru kita. Dan hadiah terindah untuk melunasi hutang budi kita kepada beliau-beliau adalah dengan memuliakan guru kita melalui doa-doa yang kita panjatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memberikan kebaikan untukmu, maka balaslah. Jika kamu tidak mampu membalasnya, doakanlah ia hingga kamu yakin telah benar-benar membalasnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah pepatah Arab mengatakan, laulal murabbi la'araftu rabbi. Kalaulah bukan seorang guru yang mengajarkanku, mengenalkanku, maka aku tidak akan tahu siapa Tuhanku. Dikatakan pula bahwasanya al-ab salasah. Orang tua itu, kita ini punya orang tua itu 3. Al-ab, al-abul jasad, yang pertama yaitu orang tua yang telah melahirkan kita. Kemudian yang kedua, al-ab allazi zawwajaka ibnatuh, orang tua yang telah kau kawini anaknya, yaitu mertua kita. Lalu yang ketiga, abur ruh, bapaknya ruh kita. Siapakah dia? Orang-orang yang telah mengajarkan kita, khususnya ilmu-ilmu agama yang bermanfaat bagi ruh kita, bagi hati kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan ketenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh ilmu ini merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai keistimewaan bagi orang-orang yang mau mencarinya. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa man arada dunya fa alaihi bil ilm, siapa yang menghendaki dunia maka dia harus mempunyai ilmu. Wa man arada al akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirat fa alaihi bil ilm, juga dengan ilmu. Faman aradahuma, yang ingin keduanya, pengen dunia, pengen akhirat, maka itu pun dengan ilmu. Semoga Allah menjadikan ilmu yang diajarkan oleh para guru-guru kita sebagai amal jariah bagi guru-guru kita,
dan hendaknya kita tidak alfa, tidak melupakan menyebut guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dalam lantunan doa-doa kita, karena kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mampu untuk membalas hutang budi kita kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma anta rabbi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal quruna wal zalazila was sihan wal mihan wa su'il fitan wal mihani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i